LTR. Ayo, 3, 2, 1. Ayo buka Dan. Nah, dapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas 19 3D 25. Di anggota kami ada Bapak Ferdi Firmansyah dan Hermawan saya sendiri, ada Amir Cahyadi, Isnan Budi Saputra, dan Selamat Sega. Kemudian yang pertama saya akan membacakan pendahuluan di bab 1 adalah latar belakang. Sebelum kita melangkah lebih jauh berbicara mengenai Linux dan macam-macam distro Linux, kita kenalkan dulu apa itu sebenarnya Linux. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama, seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya pada umumnya. Kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Nama Linux berasal dari nama pembuatnya yang diperkenalkan tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Sistemnya, perangkat sistem, dan pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU yang diumumkan tahun 1983. Ngelag ya. Oke, saya lanjutkan aja langsung ke maksud tujuan ya. Mungkin tadi dari saudara Dani mengalami gangguan. Oke, di sini maksud dan tujuannya itu dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya kepada pembaca untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam menggunakan sistem operasi. Dalam hal ini adalah Linux. Manfaat lain dari penulisan makalah ini adalah dengan adanya penulisan makalah ini diharapkan dapat dijadikan acuan di dalam memilih menggunakan sistem operasi Linux CentOS. Kita langsung ke penginstalannya saja ya, biar cepat waktu. Di sini ada VirtualBox. VirtualBox adalah aplikasi open source yang berkaitan dengan virtualizing. Yang dimaksud virtualisasi adalah membuat mesin PC virtual yang bisa berjalan secara independen di atas sistem operasi utama segala bentuk hardware yang berkaitan dengan mesin virtual. Semuanya disimulasikan oleh host PC, sehingga semua sumber daya perangkat keras tidak bisa melebihi sumber daya aslinya. Dengan menggunakan VirtualBox, kita seolah-olah memiliki berbagai macam perangkat PC dengan berbagai macam sistem operasi tanpa harus memiliki perangkat aslinya. Di bab 3 itu pembahasan instalasi CentOS dan VirtualBox. Download VirtualBox, masuk ke halaman link di berikut yang ada di gambar ya. Kemudian setelah itu download VirtualBox, masuk ke web yang sudah di copy paste di sini. Kemudian setelah selesai akan keluar tampilan seperti berikut. Seperti ini ya tampilannya. Kemudian menginstal CentOS di VirtualBox. Buka aplikasi VirtualBox yang sudah terinstall, pilih New. Tampilannya akan seperti ini.
Kemudian setting besaran memori, RAM, dan hard disk yang diinginkan. Yang sudah di sini ya, seperti yang di screenshot. Kemudian masuk ke dalam menu setting, storage, dan masuk ISO DVD1 ke dalam disk image dengan cara memilih browser. Selesai setting, tekan menu Start pada VirtualBox untuk memulai proses instalasinya. Seperti ini ya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Amir. Lanjut, Mir. Memilih install Linux pada saat dimulai, lalu setting bahasa yang diinginkan. Ya, lanjut. Biarkan semua default, kecuali menu installation destination time and date. Masuk ke menu tersebut, kemudian tekan tombol dan atur time and date ke kode area yang diinginkan. Masuk ke menu password, masukkan password dan mulai proses instalasi kembali. Setelah memulai proses instalasi, buat user dan centang OK pada license agreement. Tampilan awal CentOS. 3,4 memodifikasi dasar tampilan CentOS, menjadikan tampilan CentOS mainstream. Caranya dengan masuk Show Application, Setting, dan rubah resolusi yang diinginkan. Merubah wallpaper, background, atau background CentOS dengan masuk ke menu awal, klik tombol kanan display setting, dan menu background, lalu pilih background yang diinginkan dan tekan select. Ini sudah belum ya? Lanjut. Yang lain dulu. Jega, lanjut Jek. Oke. Selanjutnya mempraktikkan 5 perintah dasar Linux. Yang pertama sudo su digunakan untuk login sebagai root atau pengguna tertinggi seperti yang ada di tampilan berikut. Yang kedua ada date, yaitu melihat tanggal dan waktu saat ini. Kemudian ada hostname, yaitu melihat distro yang dipakai. Terus ada pwd, yaitu digunakan untuk memperlihatkan direktori mana posisi kita berada sekarang. Berikutnya ada clear, yaitu membersihkan atau menghapus perintah di terminal. Kemudian install software melalui paket manager dan GUI. Yang pertama Visual Studio Code. Pertama buka terminal pada CentOS dan masuk ke Mozilla Firefox. Dalam Mozilla masuk ke HTTPS seperti yang ada di layar berikut. Jadi kita masukin ya. Ya, ini sampai mana ya? Langsung di terminal. Oh ya udah. Selanjutnya di terminal ketikan sudo fpm import, yaitu HTTPS. Jadi langkah-langkahnya yaitu
seperti yang ada di di screen. Kemudian tunggu hingga loading sampai selesai. Kemudian ketikkan yang itu code, terus nama atau Visual Studio Code, ada base URL dan juga HTTPS-nya. Kemudian ada GPK, lalu save dengan Ctrl X dan tekan Y lalu enter. Jadi tampilannya nanti seperti yang ada di screen berikut. Lanjut Isnan. Lanjut Nan. Oke. Ketika Zoom, cek update dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Ketika proses instalasi diminta, masukkan password CentOS yang sudah dibuat. Waktu pertama kali memulai proses instalasi. Terakhir, ketikkan sudo yum install code, lalu tunggu hingga proses selesai. Tampilan selesai proses instalasi, seperti yang ada pada layar. Lanjut. WPS Office. Buka terminal pada CentOS dan masuk ke Mozilla Firefox dan cari https snapcraft 10 install WPS Office CentOS install. Ketikkan pada terminal sudo yum install Apple release. Sudo yum install snap sudo system enable no snap.socket sudo ln $var lib snap sudo snap install WPS Office. Tampilan setelah selesai mendownload seperti yang ada pada layar. WPS spreadsheet. Lanjut. Ini adalah contoh dari WPS Writer. Lanjut. Dan ini adalah tampilan dari WPS Presentation. Lanjut. Oke, di sini ada bab penutup. Kesimpulannya, bahwa semakin pesat perkembangan teknologi, maka semakin banyak orang-orang yang menciptakan sebuah inovasi baru, contohnya seperti cepat berkembangnya sistem operasi yang berbasis GUI. Hampir di setiap negara mempunyai beberapa macam distro Linux, hasil modifikasi sendiri. Linux lebih unggul dari sistem operasi sebelumnya dari mulai keamanannya, cara menginstalnya, dapat dimodifikasi, dapat diperoleh secara gratis, dan masih banyak kelebihan dari Linux. Setiap distro Linux mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Distro Linux CentOS memiliki beberapa keunggulan daripada distro Linux lainnya, seperti kernelnya lebih baik dalam satu paket DVD. Linux sudah mencakup banyak paket, jadi kita tidak perlu susah lagi mencari paket yang dibutuhkan, dan masih banyak distro Linux CentOS. Sudah mencakup banyak paket, jadi kita tidak perlu sudah lagi mencari paket yang dibutuhkan, dan masih banyak lagi distro Linux CentOS merupakan turunan dari Linux Red Hat yang sudah lama rilis.
Kemudian saran yaitu banyak sekali distro Linux yang ada di masing-masing distro Linux mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita sebagai pengguna harus bisa memilih menggunakan distro Linux sesuai kebutuhan. Oke, mungkin dari itu aja dari kelompok kami. Tutup dan belum mic-nya dan mic-nya. Mohon maaf ya, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah menyimak. Berikut penjelasan presentasi kami. Cukup sekian dari kelompok 3. Untuk saran di sini ada banyak sekali distro Linux yang ada di masing-masing distro Linux mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita sebagai pengguna harus bisa memilih menggunakan distro Linux sesuai kebutuhan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimengerti dan mohon koreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.